Bayangkan jika kita hidup di masa lalu, tanpa Google Maps, tanpa kompas modern, dan tanpa peta dunia yang akurat. Bagaimana manusia zaman dahulu memahami bentuk dunia? Siapa yang menggambarnya pertama kali dengan akurasi tinggi? Jawabannya ada pada seorang ilmuwan Muslim dari abad ke-12, Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi. Dialah yang menciptakan salah satu peta dunia paling detail pada masanya. Peta yang digunakan oleh para penjelajah Eropa selama berabad-abad. Tapi, bagaimana ia bisa melakukannya? Bagaimana seorang ilmuwan Muslim dari Afrika Utara bisa mengubah cara kita memahami dunia? Mari kita jelajahi kisahnya. Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani As-Sabti atau lebih dikenal sebagai Al-Idrisi, lahir pada tahun 1100 di Ceuta yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Almoravid. Ia berasal dari keluarga dinasti Hamudid di Afrika Utara dan Al-Andalus yang menelusuri garis keturunan mereka hingga ke Idrisid, keturunan langsung Nabi Muhammad. Pada usia muda, Al-Idrisi melakukan perjalanan luas melintasi Afrika Utara dan Al-Andalus, mengumpulkan informasi geografis yang mendalam tentang wilayah-wilayah tersebut. Ia juga mengunjungi Anatolia saat berusia sekitar 16 tahun dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Cordoba. Pengalaman dan pengetahuannya yang luas dalam geografi dan kartografi membawanya ke istana Raja Roger II di Palermo, Sisilia, di mana ia menghasilkan karya monumental, Tabula Rogeriana, pada tahun 1154. Berbekal rasa ingin tahu yang besar, Al-Idrisi mulai melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, dari Andalusia, Afrika Utara, Mesir, hingga Jazirah Arab dan Asia Kecil. Ia mengamati iklim, sistem perdagangan, budaya masyarakat, dan navigasi laut dari para pelaut Arab. Namun, dalam perjalanannya, ia menyadari bahwa peta yang ada pada masa itu penuh dengan kesalahan. Beberapa wilayah digambarkan terlalu besar atau terlalu kecil, bahkan ada daerah yang tidak pernah ada. Ini membuatnya berpikir, dan ia berkata, "Bagaimana jika aku bisa memperbaiki semua ini?" Al-Idrisi dikenal sebagai seorang ahli geografi dan kartografi terkemuka pada abad ke-12. Meskipun ia melakukan perjalanan luas melintasi Afrika Utara dan Al-Andalus pada masa mudanya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia melakukan eksplorasi langsung ke wilayah-wilayah seperti Asia atau Afrika Sub-Sahara. Sebaliknya, Al-Idrisi mengumpulkan informasi geografis dari berbagai sumber, termasuk para pedagang, penjelajah, dan karya-karya sebelumnya untuk menyusun peta dan deskripsi dunia yang akurat pada masanya. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tabula Rogeriana, sebuah atlas yang diselesaikan pada tahun 1154 untuk Raja Roger II dari Sisilia. Atlas ini terdiri dari 70 peta yang menggambarkan dunia yang dikenal saat itu, disertai dengan deskripsi rinci tentang berbagai wilayah. Untuk menyusun karya ini, Al-Idrisi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan para pelancong dan pedagang, serta referensi dari karya-karya geografis sebelumnya. Dengan demikian, meskipun Al-Idrisi tidak melakukan perjalanan eksplorasi dunia secara langsung, kontribusinya dalam mengumpulkan, menyusun, dan memetakan informasi geografis dari berbagai sumber menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah geografi dan kartografi. Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan kartografi Muslim,
diundang ke istana Raja Roger II di Palermo sekitar tahun 1138 untuk membantu dalam penyusunan peta dunia yang komprehensif. Pada masa itu, Palermo berada di bawah kekuasaan Norman dan menjadi pusat kebudayaan yang multikultural, di mana umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Setelah kematian Raja Roger II pada tahun 1154, Kerajaan Sisilia mengalami periode ketidakstabilan politik. Penerusnya, William I, menghadapi pemberontakan internal dan serangan eksternal yang melemahkan kekuasaan pusat. Pada tahun 1194, Palermo jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi Suci di bawah Kaisar Henry VI yang menikahi pewaris takhta Sisilia, Konstans dari Sisilia. Perubahan kekuasaan ini menandai berakhirnya periode toleransi beragama dan multikulturalisme yang sebelumnya berkembang di Palermo. Selama masa pemerintahan Henry VI dan putranya, Frederick II, banyak umat Muslim diusir atau dipaksa pindah dari Palermo. Frederick II, meskipun dikenal sebagai penguasa yang cerdas dan berbudaya, melanjutkan kebijakan pengusiran Muslim dari Sisilia. Akibatnya, kontribusi intelektual dan budaya dari tokoh-tokoh seperti Al-Idrisi mulai dilupakan dan warisan multikultural Palermo mengalami kemunduran. Dengan demikian, intrik politik dan perubahan kekuasaan di Palermo setelah kematian Raja Roger II berkontribusi pada kejatuhan kota sebagai pusat kebudayaan yang multikultural dan toleran yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan karya-karya ilmiah seperti yang dihasilkan oleh Al-Idrisi. Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan kartografi Muslim abad ke-12, meninggalkan warisan abadi yang mempengaruhi perkembangan ilmu geografi dan kartografi di dunia Islam dan Eropa. Karyanya yang paling terkenal, Tabula Rogeriana, diselesaikan pada tahun 1154 atas permintaan Raja Roger II dari Sisilia. Atlas ini terdiri dari 70 peta yang menggambarkan dunia yang dikenal saat itu, disertai dengan deskripsi rinci tentang berbagai wilayah. Tabula Rogeriana dianggap sebagai salah satu peta dunia paling akurat dan informatif pada masanya. Peta ini menunjukkan wilayah Eropa, Asia, dan Afrika Utara dengan detail yang luar biasa, mencerminkan pengetahuan geografis yang luas dan metodologi ilmiah yang digunakan oleh Al-Idrisi. Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi, tetapi juga sebagai sumber informasi tentang budaya, politik, dan kondisi sosial ekonomi berbagai wilayah. Selain itu, Al-Idrisi juga menciptakan sebuah planisfer perak dengan diameter hampir 6 kaki dan berat 450 pon yang menggambarkan peta dunia dengan detail yang menakjubkan. Karya ini menunjukkan keahliannya tidak hanya dalam geografi, tetapi juga dalam mekanika dan seni. Pengaruh Al-Idrisi meluas ke para sarjana Islam lainnya, termasuk Ibnu Sa'id Al-Maghribi dan Ibnu Khaldun. Meskipun karyanya kurang dikenal di Eropa Barat pada masanya, metode dan pendekatannya dalam kartografi memberikan dasar bagi perkembangan peta yang lebih akurat di masa mendatang. Dengan demikian, warisan abadi Al-Idrisi terletak pada kontribusinya yang signifikan terhadap ilmu geografi dan kartografi yang terus mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia hingga saat ini. Peta dan ensiklopedianya digunakan selama berabad-abad, bahkan pemikir Eropa seperti Marco Polo dan Christopher Columbus menggunakannya sebagai referensi. Tanpa Al-Idrisi, mungkin kita tidak akan memiliki pemahaman dunia seperti sekarang. Ilmunya tetap hidup dan namanya akan selalu dikenang dalam sejarah.
Jika kalian suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar, ilmuwan muslim mana lagi yang ingin kalian pelajari.